boleh sambil bicara dibuka maskernya. Oke. Tapi kalau udah selesai bicara boleh dibuka. Oke. Terima kasih. Iya. Itu dia nggak? Pertanyaannya tadi kenapa atau dari mana? Ya, kalau mungkin kalau dari sisi pemain, kalau dari memerankan film ini apa mungkin pesan yang bisa dirasa bisa di-deliver ke penonton dari pemain? Oke. Buatku kali ini kan spesifik ya, dapat karakter yang usianya jauh di atas aku gitu. Meskipun kayaknya mental age-nya agak-agak ini ya, mbahnya gemes banget gitu, kayak anak kecil kadang-kadang kayak bertukar peran gitu sama cucunya rasanya. Tapi memang Mbah Kedah di sini menurutku adalah salah satu tokoh yang memberikan perwakilan dari rasa bersalah. Karena dengan ceritanya yang sekarang tinggal sama cucunya aja, nanti tidak diceritakan dalam filmnya secara gamblang, tapi memang kita langsung ngomong soal backgroundnya dulu ya. Saya sama Mas Kino langsung telepon-teleponan, waktu itu Mas Kino telepon saya, "Putri kamu jadi Mbah Kedah?" "Iya Mas, Mbah Kedah ya piye gitu kan. Terus diomongin karakternya dan kita bilang memang yang terjadi adalah orang tua cucuku meninggal dalam sebuah kecelakaan di mana aku ada dalam kecelakaan itu, tapi akibatnya cuma pincang aja gitu. Sementara ternyata setelah mencoba selama berapa hari pakai tongkat dalam kehidupan sehari-hari itu repot sekali ya. Jadi tadi pertama ada perwakilan rasa bersalah dan bitterness yang nggak bisa hilang dari Mbah Kedah gitu rasanya. Apalagi setiap kali melihat cucunya. Tapi sekaligus rasa tanggung jawab yang sayang banget. Gimana sih biasanya katanya kakek atau nenek itu kalau ketemu cucu luruh gitu, bener-bener nggak bisa marah gitu. Nah di sini relasi Mbah Kedah dan cucunya, aku agak bingung mau bilang Maya lagi. Tapi udah di-spoilerin namanya kemarin pas lagi wawancara juga sama cucunya tuh relasi yang bukan relasi template di mana dari awal Mas Kino udah bilang aku nggak pengen karakter Mbak Kedah ini jadi yang nenek-nenek yang iya cu gitu, nggak yang gitu tapi yang lebih casual tapi kelihatan sayangnya. Dan selain itu cerita ini secara keseluruhan buat aku mengingatkan kesederhanaan, polos, jujur gitu. Dalam hidup tuh ada hal-hal yang kita pikir sangat complicated, tapi ternyata butuh seorang anak untuk bilang sederhana. Kan banyak ya di antara kita sebenarnya intinya minta duit sama Tuhan, doanya panjang. Ya Allah, aku tuh pengen sekolah, aku pengen beli ini, aku pengen beli itu gitu. Nggak straightforward gitu. Nah ini kalau katanya doa harus spesifik, ini salah satu contohnya doa yang spesifik. Tuhan minta duit, beneran kasih duit. Bingung banyaknya berapa, Nah jadi film ini menurutku betul-betul mengingatkan kami kembali soal bagaimana bersikap jujur dan apa adanya. Karena secara kelas sosial juga bukan kelas sosial yang tinggi, gitu. Jadi kita melihat dalam keseharian masih ada hubungan bertetangga, keinginan sederhana untuk punya koneksi dan hubungan dengan orang lain dengan cara yang baik, gitu. Banyak hal sederhana yang itu begitu baca naskahnya, bener juga, kita nggak kepikiran dia gitu. Naskahnya keren juga ya. Nah itu kalau dari aku merasa bahwa Ramadan, karena balik lagi bukan hanya soal spiritualitas, tapi soal bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita dalam keseharian. Selanjutnya anak dia boleh bilang atau cerita senang nggak main di film ini?
ya, beberapa tahun ini banyak mengalami judul horor, tapi pas ditawarkan sebuah naskah dari Tuhan Minta Duit, ini sebuah comeback untuk bikin drama lagi kayak gitu. Jadi ceritanya sangat bagus, nyentuh gitu, dan relate sekali dengan kehidupan kita gitu. Setiap manusia pasti pengen kebutuhan yang lebih kayak gitu kan, tapi lebih yang kayak gimana ya tinggal bagaimana manusia itu bisa mengatur kehidupannya kayak gitu, kebutuhannya kayak gitu. Jadi Tuhan Minta Duit ini sangat sebenarnya ceritanya sederhana kayak gitu loh, hanya sebuah konflik gitu ya, antara perdebatan antara manusia dengan manusia yang diwakili oleh di sini ada Pak Kedah, ada anaknya Rizky yang sebagai cucunya kayak gitu ya. Jadi bagaimana mereka berdua ini mewakili karakter manusia yang ingin berjuang hidup gitu loh di kota yang besar gitu ya. Walaupun mereka punya latar belakang trauma, tragedi kayak gitu ya, tapi bagaimana mereka tetap bisa utuh, keutuhan keluarganya tetap dijaga gitu. Nah, jadi perdebat yang sangat menarik dari film ini adalah bagaimana yang tua tidak bisa bekerja, tapi yang muda harus bekerja. Nah, ini yang aku terapkan juga di dalam konsep film ini kayak gitu. Jadi seakan-akan dia cucu, tapi saat dia pulang kerja itu seakan-akan kayak suami yang pulang dengan aktivitasnya, buka sepatu, mandi, nenek yang seperti seorang ibu rumah tangga yang harus nyiapin makan apa gitu. Jadi ini kayak relate antara cucu dan nenek ini seperti pasangan suami istri gitu, yang berjuang untuk bagaimana masa depan mereka ke depannya kayak gitu. Itu yang sangat aku kagumin ya gitu. Jadi tidak yang bahwa di sini juga bukan yang hanya Tuhan minta duit hanya sekedar memohon kayak gitu, tapi semuanya seperti sate gitu, semuanya peristiwanya juga dibikin natural kayak gitu. Aku juga nggak pengen semuanya didramatisir seperti drama-drama yang termeh-meh gitu ya, tapi bagaimana bisa pesan itu bisa nyentuh gitu ke penontonnya gitu. Karena dulu aku juga suka banget nonton kayak Love is Beautiful kayak gitu ya, itu kan sebuah cerita yang sangat menyentuh gitu. Jadi semua adegannya seperti kayak bermain kayak gitu, tapi ternyata ada sesuatu yang bisa kita tangkap saat ini tontonan ini menghibur, tapi ada pesan yang dibalik setiap peristiwanya gitu, setiap hal yang menghibur itu yang sangat aku delivery gitu ke film ini. Jadi tidak menjadi sebuah tontonan yang sangat berat kayak gitu, tapi sangat mudah dicerna sehingga orang bisa menerapkannya itu nanti di kehidupannya sendiri seperti itu kayak gitu. Mas, kalau pertanyaannya kalau boleh tahu tema besar atau pesan besarnya itu apa? Pesannya sebenarnya pesan besarnya itu kita jangan pernah down saat situasi yang terjadi, dan kita tidak boleh merengek akan sesuatu yang tidak pernah kita usahakan. Jadi kita harus terus berusaha agar apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan itu akan datang. Tidak mungkin kan kita hanya berdoa tapi kita nggak ngelakuin, tiba-tiba datang uang itu kan. Kayak gitu. Terima kasih. Oke teman-teman, silakan bisa bertanya. Ada beberapa orang. Ya. Pertama, korelasi dari judul ya, Tuhan Minta Duit dengan cerita yang disebutkan itu seperti apa sih? Tadi Yang cerita korelasi antara judul Tuhan Minta Duit dengan cerita film ini seperti apa? Tadi itu ada yang kalau manusia hidup itu harus nggak meminta tapi bekerja juga. Ya, itu salah satunya. Nah, ide judul
Terima kasih. Kalau korelasinya gini, Tuhan minta duit gitu ya. Itu sama aja kayak kita selalu berdoa dalam ibadah kita gitu ya. Semoga rezeki kita ditambah, semoga mudah-mudahan aku diterima di dalam pekerjaan, apalah semuanya harapan-harapan manusia kepada Tuhan kayak gitu ya. Tapi kan kembali lagi itu bahwa doa, bahwa harapan itu tidak bisa berjalan segampang itunya. Tiba-tiba kita berdoa, Tuhan aku minta duit, jangan dapat duit, itu juga enggak kayak gitu loh. Nah, bagaimana judul di sini untuk berkorelasi dengan ceritanya itu membawa kita bahwa kita tidak boleh manja atau hanya sekedar berdoa, beribadah full atau apapun tapi tidak ada usahanya seperti itu. Nah, saat kita diuji dapat kelebihan dari doa kita, apa yang harus kita lakukan? Ya itu kejujuran atau malah kita melahap atau memanfaatkan kelebihan itu. Nah, itu yang sangat terbesit di pesan film ini gitu. Jadi Tuhan minta duit itu sebenarnya hal yang paling banyak lah, manusia selalu berharap uang banyak, kayak bisa beli mobil, menguasai keluarga apa kayak gitu. Tapi kan sebenarnya itu perwakilan dari permintaan-permintaan kita kepada Tuhan seperti hal-hal yang lainnya. Gitu. Jadi itu sih korelasinya ya cerita. Terus tadi kalau ke pemain sebenarnya sempat dilema tuh di pemain. Karena tipikal aku kadang suka sangat mengambil perspektif lain kayak gitu. Selalu kalau lihat di film aku selalu ada perspektif lain. Misalnya Tuhan minta duit, pasti udah dipilih nenek-nenek yang pasti Yati Surahman atau Christine Hakim, pasti akan pilih ke situ, gitu kan. Tapi satu sisi saat di situ ada pesan yang sangat tidak kuat sebenarnya saat seorang nenek itu kan nggak mesti tua, kayak gitu. Kadang kalau kita nikah muda atau apapun, anak kita nenek yang tua bangka, aku tidak yang saya bahwa bisa dia mainkan karena dia orang yang sangat mau tantangan gitu loh, challenge gitu loh, dikasih. Karena aku sangat setiap kalau jalan film kalau ngasih ke Putri harus peran yang sangat menantang, yang pernah yang gampang kayak gitu. Jadi di situ aku melihat gini, kalau misalnya neneknya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda juga, tapi dia ada something yang dia tidak bisa melakukan pekerjaan kayak gitu. Itu kan ibarat kayak gini. Aku pernah di lampu merah saat nyetir, ada yang minta-minta, padahal dia masih segar sekali, fisiknya masih sempurna, kayak gitu loh. Kenapa dia harus meminta-minta kan kayak gitu awalnya gitu ya. Nah, hal itu yang aku sempat kepikiran menaruh itu ke sebuah nenek yang memang usianya tidak terlalu tua sekali, tapi dengan fisik yang tidak sempurna, kakinya yang memang susah untuk berjalan seperti itu. Jadi di sini yang tadi aku bilang bahwa ingin memperlihatkan bagaimana anak muda yang aktif seperti anak dia dan putri yang tua yang tapi dia tidak bisa aktif kayak gitu. Jadi dunia itu sudah seperti terbalik semuanya kayak gitu. Itu yang harus aku ingin. Jadi pemilihan di sini tuh sangat sempat dilema gitu. Tapi akhirnya aku yakin bahwa saat kita downgrade secara usia neneknya itu akan mendapatkan pesan yang lebih banyak lagi. Terus belum lama ini dubbing. Begitu dubbing sama Mas Sentot, yang ini kan Mas Sentot Sahid ya. Terus begitu ditemenin ngedit, terus begitu kita ngomong diulang gini suaranya gitu. Jadi mengingat lagi, nyetem suara lagi gitu untuk masuk ke Mbah Kedah. Satu itu, yang kedua yang paling kelihatan dari Mbah Kedah adalah karena pakai tongkat. Nah, orang pakai tongkat ini kan macam-macam ya. Pakai tongkat karena memang dari awal beliau memang pincang atau terjadi kecelakaan atau memang atau ada suatu
penyakit yang menyebabkan dia pincang itu semua berefek ke mindsetnya. Mindset ini juga akan menawarkan konsistensi perilaku. Jadi aku sangat bersyukur kayaknya Mas Entot sudah hafal caraku bekerja, Mas Kinoy sudah hafal caraku bekerja, sehingga waktu datang reading, tuh biasanya kita nggak terlalu lama ya waktu latihan ini. Aku appreciate banget sama Klik Film untuk berani ngasih kita waktu nggak terlalu panjang, tapi langsung informasinya tuh dikasihnya banyak sehingga kita apa yang harus kita kejar dengan cepat gitu. Tapi memang kalau kita nggak siap, nggak bisa nih. Menurut aku semua yang terjadi di Klik Film harus siap. Karena yang dipilih, jadi makanya aktor-aktornya menurutku, I feel honored karena benar tantangannya gede. Langsung naskahnya gini, naskahnya bagus-bagus gitu. Dan salah satunya Tuhan Minta Duit nih, dari pertama saya dapat draft pertama, terus kayak oh gini ya, oke sederhana ceritanya. Begitu dapat draft kedua itu draft bukan draft kedua tapi draft final yang aku dapat gitu ya. Hah, naskahnya jadi gini gitu. Kayak wah ini perubahannya banyak. Ceritanya sama tapi penulisannya agak bergeser sedikit. Terus kemudian jadi very challenging terutama buat kamu ya. Wah itu gila banget. Nah, dan motivasinya, karakterisasi Mbah Kedah pun juga lebih kuat gitu. Sehingga sekali lagi kita di-provide dengan banyak kesempatan dan yang aku bersyukur dari reading datang pertama kita nanti pakai tongkat ini ya. Oh ini tongkatnya. Terus begitu selesai reading mau dibawa nggak Mbak? Mau lah aku bilang. Jadi aku bisa bawa tongkat itu jalan dengan itu selama berapa waktu gitu. Aku bersyukur juga. Ini blessing in disguise ya, aku tinggal di lantai 2, jadi latihan dapat semua tuh, naik tangga pakai tongkat, turun tangga. Terus kalau tukang sayur tuh agak lumayan jalan, dan untuk belanja untuk apa aku pakai itu gitu. Dan selalu ngelewatin Pak Satpam yang jaga di pintu gerbang kan. Nah itu kan lewat terus ditanya, Mbak kakinya kenapa? Gitu, karena kan mereka sebenarnya udah lumayan hafal gitu. Aku mau mungkin lagi ngapain lagi gitu, aku bilang enggak ini acting. Aku bilang gitu kan. Tapi tetap begitu aja. Hati-hati Mbak nyebrangnya. Iya, acting aku bilang. Terus ke tukang sayur juga gitu. Karena udah langganan, mereka juga nanya, Mbak, kenapa lama nggak datang karena ini? Bukan, acting aku bilang gitu kan. Tapi tetap keluar dari sana, Mbak, semoga cepat sehat ya. Acting Mbak. Gitu. Cuma memang aku bersikeras untuk ngejagain tetap berjalan dengan cara itu. Gitu. Karena ternyata memang beda juga ya. Kita pakai reaksi orang terhadap orang yang berjalan dengan cara yang berbeda atau apapun ya, dengan orang-orang difabel, orang-orang yang punya keterbatasan, itu reaksi lingkungan tuh beda gitu ke kita, dan itu yang aku nggak pernah tahu gitu. Nah kebetulan ini di naskahnya juga ada naik tangga turun tangga, kita dapat di PFN lagi ya. Aku seneng banget ini, kayak Mas Kino emang senengnya agak desain ya. Jadi ada naik tangga turun tangga, terus ada satu adegan yang menurutku genting, secara emosi juga genting, dan itu naik tangga gitu. Jadi aku kayak wah, oke. Kesannya nyiksa tapi itu ceritanya kayak gitu. Dengan penuh cinta lah Mas Kino. Aku seneng banget Mas Kino berani untuk percaya sama aku ngasih itu ya. Terus Nanda yang dengan rela hati yang pegangin mereka. Kamu berat gak? Enggak gitu. Cuma berapa kali naik kayak sama juga gitu. Ya, tapi kita ngelewatin bareng-bareng. Ini sekaligus masuk ke pertanyaan berikutnya, gimana cara membangun chemistry-nya. Kayaknya sama Nanda nih aku effortless banget. Kayak gak berusaha gitu. Gampang banget kerja sama dia. Dan gak perlu di kamu udah makan belum? Gak perlu digituin, kayaknya lebih dia yang ngertiin aku daripada aku ngertiin dia. Karena dia banyak tadi sini kayak berhenti-berhenti, aku udah duduk, udah tidur-tiduran, dia masih syuting aja terus karena banyak banget scene-nya. Tapi Nanda tuh sangat, menurut aku very professional as a kid actor gitu. Keren banget, dia udah tahu kapan harus main seperti apa, kapan harus jaga tenaga, kapan harus istirahat dulu, dia disiplin soal itu. Dan aku juga nggak mau gangguin dia dengan ngajak main gitu ya pas lagi istirahat, dibiarin aja gitu. Dan selebihnya memang aku nggak ada usaha khusus deh ya. Dan nggak benar-benar nggak ada usaha khusus untuk deket sama dia. Aku sendiri memang suka sama anak gitu. Buat yang lihat beberapa film aku memang sering sekali jadi ibu muda main sama anak gitu. Jadi berbagai macam anak dari umur 2 minggu baru lahir 2 minggu sampai umur belasan tahun tuh kayaknya udah pernah semua gitu. Tapi so far aku merasa Nanda tuh
adalah salah satu anak yang paling effortless yang aku pernah kerja sama. Aku benar-benar bisa memperlakukan dia sebagai aktor profesional aja gitu. Dan dia juga langsung tektok benar-benar menerima yang aku kasih. Terus suka ada improvisasi yang kita nggak siap gitu ya. Tiba-tiba dia terus kayak mau gemes, nggak bisa, gue mesti acting gitu. Harus fokus gitu. Kadang-kadang suka sambutannya tuh polos banget gitu. Dan pas kita latihan juga aku ngeliatin Anda dikasih arahan sama Mas Kinoy juga cepet banget. Misalkan dia cara ngomongnya gimana, terus bilang coba gimana kalau cara ngomongnya dibeginiin gitu, sampai dia langsung dipraktekin terus jadi gitu. Ya, itu. Jadi memang dia kan kita saat diubah-ubah, kamu coba untuk ubah-ubah tone-nya itu dia sangat bisa kasih tawaran. ya very talented and mature buat anak seusianya. Meskipun jangan tertipu, ini usianya lebih besar daripada badannya ya. Gemes banget, imut banget. Itu semoga menjawab Mas Anda ya. Aku lagi ini bos biar penonton rasain ya makna dari Tuhan tadi seperti apa menurut ketika penonton. Rumah sakit tuh di trailernya, kan dia di sebelah aku. Terus ada yang jadi dokternya ceritanya. Terus dokternya gini kan, aduh manis banget, ini cantik banget kayak perempuan deh. Emang aslinya perempuan, ini perempuan. Jadi dia pas lagi jadi laki-laki ceritanya, main lagi jadi Adi tadi yang disebut namanya ya. Jadi Adi lagi pakai kupluk, pakai jaket gede gitu kan. Alisnya dibeli sedikit. Oh, alisnya dibeli. Dibikin pucat gitu. Mungkin kalau kita nggak tulis nama anak Jagis itu udah nggak terus kita kira cowok kan? Dia antara gitu kan, kayak anak kecil yang undefined gitu kan. Suaranya juga undefined gitu, masih ini bisa, kalau anak kecil bisa suara laki-laki, suara perempuan gitu. Coba dong, masih ingat gak suara laki-laki gimana? Suara, coba sekarang ngomong jangan lupa nonton. Oke bro, yang kayak gitu dong. Iya, lucu banget. Ayo bro, syuting bro. Oh gitu, pakai dulu. Enggak, apa ya? Mau apa? Jangan lupa nonton Tuhan Minta Duit di Klik Film. Oke bro? Aku suka itu Suaranya Maya dulu, suaranya Maya dulu, suara Maya. Jangan lupa nonton Tuhan Minta Duit di Klik Film. Nah, kan beda kan? Oke, sekarang Adi. Masuk bos, laki. 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 Udah lupa dia. Bisa nih. Oke, standby. Oke. Udah lama banget kan. Standby. Kamera roll. Oke. And action. Jangan lupa nonton Tuhan Minta Duit di Klik Film. Jelek banget. Lu udah kayak gitu deh. Kayak gitu. Sudah setahun. Karena dulu rupanya. berapa ya? Dulu pas syuting itu pasti dites dulu suaranya. Ya, benar. Itu Mungkin sekarang udah garing jadi. tapi kita memang benar waktu itu sama, merasa nggak usah kamu juga sama, begitu mau jadi nenek juga gimana suaranya, mikir benar. Tapi waktu itu ini yang nggak boleh spoiler ini kayaknya, jadi harus nonton.